Teman inspirasi, sahabat imajinasi, kembali lagi bersama saya Yoga di channel Yoga Wow Arts. Di channel ini kita akan belajar, mencoba, juga membahas berbagai hal, apapun itu yang kita kaitkan dengan seni. Kali ini kita akan sama-sama mencoba untuk membuat satu animasi sederhana. Di video berikutnya saya akan mencoba untuk mengurai bagaimana saya membuat animasi 2 dimensi dari channel saya ini, mulai dari opening sampai closing. Mari kita belajar bersama pembuatan animasi sederhana. Ayo. Oke, sekarang kita berada di awal dari software membuat animasi yang saya lakukan. Jadi saya menggunakan Adobe Animate. Jadi di halaman pertama tentu kita buka new. Di sini ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan dari Adobe Animation ini, yaitu ada HD, ada lembar kerja HD dan Full HD, 4K, kemudian standar ya. Yang saya biasa lakukan adalah memilih yang Full HD. Kita pilih saja, kemudian terus kita klik create bagian sini ya. Selain itu kita tunggu sebentar ya. Selain itu di awal dari halaman pertama ini ada beberapa pilihan animasi yang kita bisa buka. Kemudian di sana juga sudah ada beberapa fitur kita bisa rubah atau kita bisa ketahui dengan cara apa mereka membuat animasi. Jadi ada semacam tutorial secara tidak langsung kepada kita yang menggunakan software ini. Jadi mulai dari awal sudah disajikan seperti itu. Jadi ini ada, kita sudah masuk di lembar kerja ya. Ini adalah lembar kerja halaman awal ya. Saya biasanya menaikkan sampai ke titik ini biar lebih nyaman. Jadi teman-teman bisa memilih ya cara ternyaman ya, cara terbaik ya untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu menjalankan software seperti itu. Sama dengan di HP, kita biasa menempatkan galeri, menempatkan kontak, message dan seterusnya, itu berdasarkan selera kita, berdasarkan kenyamanan kita ya. Seperti pula dengan software, mau itu Photoshop, mau itu Corel Draw, ada Illustrator dan seterusnya, itu kita sesuaikan dengan selera kita. Kalau saya seleranya seperti ini, tampilannya seperti ini, nyaman saja ya. Ya, ini sambil jalan, sambil membuat animasi, saya juga akan menjelaskan beberapa bagian dari toolbar atau icon-icon yang ada di samping ini ya. Jadi supaya tidak membosankan, nanti kita akan bagi beberapa part dari pembuatan animasi supaya teman-teman bisa memilih part apa saja yang mau diikuti atau dilompati. Saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang mencoba membuat animasi. Jadi kita sama-sama sharing saja. Jadi saya sudah ada di lembar kerja ya. Saya biasanya memilih fit in window. Jadi fit in window, jadi tampilannya itu agak utuh seperti ini. Tampilannya agak utuh ya, kelihatan semua ya. Jadi ini bagian timeline. Jadi kita coba satu kali animasi sederhana. Di sini ada properties, library, kemudian color dan seterusnya ya. Teman-teman kalau punya aplikasi ini bisa dicoba, dibuka semua, dicari, di explore ya. Kita ke properties. Jadi saya menggunakan alat bantu berupa mouse pen atau mousepad dari Huion ya. Saya menggunakan itu. Di sini ada pilihan fitur seperti brush, text dan seterusnya. Ada eraser, ada
paint bucket. Jadi bisa di sini juga pemilihan warnanya ada. Jadi kita coba pilih warna pertama, warna hitam saja. Untuk line kita off-kan saja dulu. Kita coba membuat animasi. Di sini belum ada aktif ya. Di lembar ini belum ada aktif frame. Ini adalah layer untuk satu frame ya. Jadi ini frame-frame, ada beberapa frame sampai ke sana ini. Ada beberapa frame, ratusan frame. Jadi mungkin gambarnya ini timeline ya, jadi garis waktu atau urutan waktu. Kita bisa mulai dari langkah pertama, langkah kedua, gerak pertama, gerak kedua, seperti itu. Jadi contohnya saja seperti ini, kita pilih dulu brush. Jadi brush juga kita bisa sesuaikan ya, untuk lentur dan tidak lentur. Jadi sini ada lentur dan tidak lentur ya. Jadi kita di sini ada pilihan ya, kita pilih seperti ini di bagian brush. Kemudian kita klik ini ya. Ya, ada tanda plus di dalam sebuah lingkaran, itu menandakan kita sudah pilih yang smooth brush. Kita bisa di sebelah di bagian tools ini, bagian tools, kita bisa lihat ukuran dari besaran brush. Nah, dengan besaran. Kita juga bisa menggunakan shortcut dengan menekan buka kurung atau tutup kurung untuk memperbesar ya. Nah, ini size-nya akan besar ketika kita tekan buka kurung atau tutup kurung ya. Ya, ini di keyboard kita kecil dan besar. Kita coba yang kecil saja ya. Ayo kita coba membuat animasi. Misalnya saja kita buat lingkaran di sini ya. Lingkaran. Bagaimana caranya lingkaran ini pindah ke bawah dan bergerak? Kita tindih tekan di keyboard kita itu F7, otomatis pindah. Ini tadi di sini kita sudah buat gambar yang tadi tidak kelihatan. Bagaimana caranya? Kita ke icon ini, namanya Union Skin. Jadi dia bisa memperlihatkan apa yang kita buat sebelumnya. Kita tekan ini, kita aktifkan, kita aktifkan fitur itu. Kita sudah melihat gambar kita sebelumnya. Jadi kita bisa membuat gambar di sini. Jadi ya, kita bisa membuat gambar di sini, mungkin di sini ya. Mungkin di sini. Berikutnya kita tekan lagi F7 untuk melangkah ke bagian berikutnya. Ini gambar kedua yang tadi kita bikin. Ini kita buat lagi di sini ya. Kemudian kita F7 lagi. Yang tadi udah hilang karena union kita ini kita bisa panjangkan ya. Kalau kita mau lihat, itu ada kan. Kalau kita pendek sampai sini saja, hanya dua bagian ke belakang, ke depan juga seperti itu. Kalau kita di sini, kalau kita di bagian belakang, kita bisa lihat yang awal, gambar awal yang kita bikin tadi, yang sesudah gambar pertama, kita bisa kita olah, kita lihat gambar yang pertama, kita sesuaikan. Begitu pula kalau kita tempatkan kursor kita ke sini, di bagian ini kita tempatkan, maka kelihatan yang di belakang ini, yang sebelum gambar yang telah kita lakukan. Ini yang sebaliknya yang tadi yang awal kita lakukan ya, warna hijau ini ya, kentara ya, dibedakan hijau dan biru, dibedakan warnanya. Kita coba di sini tadi posisinya, kemudian kita ke yang setelah F7 ini, kita gambar lagi di sini. Oke, lingkarannya seperti itu. Nggak bagus, kita coba ya, kita tidak rapikan dulu. Nanti kita coba beberapa trik atau cara untuk membuat gerakan animasi biar lebih mudah. Jadi software ini muncul untuk mempermudah sebenarnya. Ini kita caranya manual dulu, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi kita tekan F7 lagi, kemudian gambar lagi di bawah seperti ini. F7 lagi, gambar lagi di bawah seperti ini. Contoh saja ya. F7 lagi, gambar lagi. F7 lagi, gambar lagi. F7 lagi, gambar lagi. F7 lagi, gambar lagi. Ini ketika kita isi frame per frame ya. Naik, kemudian naik lagi. Naik lagi, ini contoh saja ya. Naik lagi, jadi tidak usah betul-betul bagus dulu. Kita lihat dulu bagaimana sih animasi ini bergerak. Oke, sampai di sini ya. Coba kita gerakkan, kita tekan
enter ya. Wah, sudah bergerak kan? Kita tekan lagi, iya bergerak. Di sini ada fitur untuk loops, artinya loops mengulang-ulang gerakan itu supaya kita bisa lihat halus atau gerakannya lambat atau cepat ya. Kita bisa tekan ini, di sini ada pembatasan, kita tarik sampai di sini. Ketika kita tekan enter, maka otomatis animasinya berulang-ulang. Animasinya berulang-ulang. Tecun, naik ya. Ini seakan terlempar, bulatannya terlempar turun, naik lagi, seperti itu ya. Kita stop, tekan enter lagi, stop ya. Kita stop. Unionnya kita bisa hilangkan. Ketika kita hilangkan, maka yang terlihat adalah gerakan satu-satu. Tidak kelihatan lagi lingkaran sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah gambar yang pertama kita buat ya. Di sini ada kelihatan bahwa ini frame keberapa. Ini ada jumlah frame ya. Jumlah frame yang kita buat ini adalah 16 frame ya. Kemudian bisa kita sesuaikan jarak antara frame per frame ini. Ini kecepatannya 30 frame per second. Jadi ini FPS nya ya. Kita bisa lihat di properties. Ketika kita bisa di properties, kita bisa rubah gerakannya berapa. Ini ya 30. Kita lihat di sini 30 frame per second. Kita bisa rubah di sini mau 29. Biasanya sih saya memakai yang 24 frame per second. Kenapa 24? Itu katanya ya dari beberapa animator itu sudah mengikuti kecepatan mata kita untuk melihat gerakan suatu animasi yang secara alami. Jadi 24 kita catat saja di sini, langsung 24 ya. Gerakan otomatis berubah di sana ya. Nih 24 frame per second. Coba kita lihat gerakannya, kita katakan enter. Ya kan? Nah, lebih halus daripada tadi, Jadi kita bisa juga kasih jarak-jarak ya antara frame per frame. Kita tekan saja F5 set. Kita tekan F5 di mana kita mau jarak-jaraknya supaya lebih alami seperti itu. F5 semua bagian ini kita beri jarak-jarak. Mungkin ada cara cepat, cuman ini saya membuat cara-cara yang saya biasa lakukan ya. Ya kan? Gerakannya lebih lambat dari yang tadi. Gerakannya lebih lambat dari yang pertama. Ini cara pertama dengan cara menggambar satu persatu bulatan ini. Ada cara lain, kita coba hapus ini. Ada cara lain, kita coba hapus. Kita coba ke bentuk elips ini, oval ini, oval. Kemudian kita tarik gambar ini ya. Nah, karena kita tidak gunakan line atau garis, maka dia langsung ke warna. Jadi kayak ini ya, kayak di blocking warna seperti ini. Tidak apa. Kita coba ya. Kemudian kita ke bagian ini, kita blok gambar ini, kita ke klik kanan, atau caranya kita klik kanan, kita rubah menjadi atau F8 ya. Kita bisa ke F8, kita rubah menjadi simbol ya. Kita rubah menjadi simbol. Kita seperti ini, kita rubah menjadi simbol, kita tekan F8. Jadilah dia simbol. Kita bisa movie clip, nanti kita akan jelaskan apa movie clip. Kita pilih grafik saja dulu ya. Nanti kita akan jelaskan apa sih perbedaan movie clip dengan grafik gitu ya. Jadi kita pilih grafik. Simbol namanya simbol 1. Sebenarnya kita bisa rubah namanya, cuma untuk sementara supaya lebih cepat kita namain saja simbol 1. Oke, kita tekan oke. Sudah jadi simbol ya. Itu tadi cara yang pertama tadi cara manual kita gambar satu-satu. Kemudian kita coba klik sampai di sini di 25 ini. Mungkin ada berapa frame ya sampai ke sini ke 25 ya. Kita
klik, kita tekan F6, atau bisa saja kita tekan convert to keyframe. Ini ada F6 ya, convert to keyframe. Jadi kita tekan F6 atau klik kanan, kita convert to keyframe. Sudah ada. Jadi gambar ini sudah ada. Coba kita tarik gambar ini ke bawah ya. Kita arahkan dulu kursor ini ke sini, baru kita tarik gambar ini ke bawah ya. Nah, setelah itu coba pindah. Jadi ada pergerakan. Kalau kita geser ini ke sini, yang tadi ini yang kita sudah buat duplikatnya atau F6 convert to keyframe, jadi sama sudah ada di bawah. Ini cara termudah ya kita membuat yang sama tadi bola itu. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Bagaimana supaya gerakan ini bisa halus, tidak seperti ini ya, tidak seperti cet langsung tiba-tiba tidak ada gerakan, tiba-tiba ngilang di sini, transformasi ke sini. Bagaimana supaya bisa dia gerakannya smooth? Kita klik di bagian ini, di bagian tengah sini, kita klik kanan, kita pergi, kita ke create classic twin ya, create aduh susah amat sih, create classic twin ya, itulah ya. Ini kita klik ini ya, tek ya. Coba kita gerakan semua bagian. Ketika kita hidupkan union, semua bagian itu ada. Ketika kita tarik unionnya itu ada pergerakannya. Jadi ini kita bisa geser, kita sesuaikannya. Nah, kita sesuaikan pergerakannya, bisa semakin rapat, bisa ini semua gerakan terekam ya. Jadi ini juga nanti bisa kita pecah di sini. Kita mau bagi frame-frame atau kita mau hilangkan beberapa frame, tapi sebentar kita jelaskan yang ini dulu biar tahapannya lebih jelas. Jadi ketika kita nonaktifkan union ini ya, union skin ini, maka hilang ya. Kita coba enter. Iya, bagus. Ya, mantap. Gimana supaya naik? Kita di sini lagi, kita F6 saja. F6. Dari sini kita coba sampai ke sini ya, lebih mudah kan? Sampai ke sini kita coba titik ini ya. Kita klik lagi F6. Jadi sampai ke kalau di angkanya ini ke 95 frame ya, frame yang ke 95. Kita klik F6, set, sudah ada. Jadi kita coba tarik, kita aktifkan dulu, jangan aktifkan di sini karena berarti kita tarik yang di awal ini, tapi aktifkan di bagian frame ini. Kita tarik ke atas ya, kita tarik ke atas sama dengan hal yang pertama kita lakukan. Kita kasih ke sini, kita klik kanan, kita ke create classic twin ya. Udah, coba kita lihat, set ya kan, gerakannya lumayan ya, daripada yang pertama. Bolanya pun bagus ya, mantul, bola ini dibuang. Cuma kalau ketika kita mau lebih hidup lagi, kita coba di bola ini ya, kita klik alternate, kita tekan alternate, kita turunkan sedikit ya seperti ini. Jadi ketika dia sampai ke bawah, seakan dia gepeng, set. Mantap kan ya. Mungkin itu dulu ya, nanti kita kalau berikutnya kita buat lagi animasi sederhana ya. Teman-teman, saya lupa, kalau kalian mau untuk percepat dari gerakan ini, kalian bisa potong frame ini, mungkin terlalu banyak. Kita bisa potong, klik saja sampai sini, kita blok sampai sini ya, kita blok sampai sini, kemudian kita tekan shift kemudian F5 ya, kita potong. Ini pun kita potong seperti itu, mungkin sini ya, sini sedikit cukup ya. Kita shift F5 ya, sudah terpotong. Gerakannya akan lebih cepat karena lebih cepat yang pertama ya. Ya, ciun, naiklah. Seperti itu animasi yang saya bisa terangkan pertama.
berikutnya kita akan buat lagi dari bulatan ini seperti apa, kita bisa oprek-oprek lagi, kita bisa modifikasi lagi. Mungkin segitu saja. Semoga, kenapa harus singkat, karena supaya teman-teman tidak bosan dengan video saya atau video di channel ini, biar tidak lama menunggu dan mengantuk ya. Oke, sampai jumpa di animasi selanjutnya. Bye. Hey teman inspirasi, sahabat imajinasi, terima kasih telah mampir dan menyaksikan video di channel ini. Kalau kalian suka, atau mungkin ada teman kalian yang suka video seperti di channel ini, kalian bisa like dan share. Berikan pertanyaan tentang apa saja, serta saran pada kolom komentar agar channel ini lebih baik ke depannya. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng agar kalian selalu update apa saja dari channel ini. Kalian juga bisa berinteraksi dengan saya melalui sosial media berikut. Sampai jumpa.